khadam itu kalau tidak tahu tekniknya, tidak tahu adab-adab dan syaratnya, maka dikhawatirkan nanti terjebak kepada perbudakan rohani, perbudakan nafsiyah, jiwa. Dan ini sudah banyak kita lihat orang-orang yang berkhadam, apa yang terjadi pada mereka, ada gangguan-gangguan kerohanian. Ya. Dia terhalang secara rohani, bahkan secara pemikiran pun sudah mulai terhalang. Dan berkhadam ini membuat sebagian orang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada pembimbingnya. Ada satu thariqah yang langka, namanya thariqah al-buniyah, ya. Tapi thariqah itu tidak saya sarankan antum pelajari, karena itu thariqah yang mengeksplorasi khadam, nama-nama khadam dan semuanya. Dan khadam itu jenis apa? Khadam itu jenisnya dari jin, ya. Khadam itu jenisnya dari jin, dan ini sangat tidak dianjurkan, ya. Jadi kita kalau baca doa ayat, itu kemungkinannya ada dua. Datang hamilul ayat, penjaga ayat, itu pasti malaikat. Atau datang kamuflasenya, itulah khadam. Nah, ini hati-hati di situ. Tapi Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam Furqan, baina ulir rahman wa ulir syayatin, ayat syaitan, boleh minta bantuan kepada jin. Al-isti'anah bil jin jaiz. Ini juga agak membingungkan sebenarnya. Sebenarnya saya nggak bingung, tapi takutnya antum yang bingung, ya. Ibnu Taimiyah mengharamkan tawassul. Tapi kau membolehkan minta tolong ke jin. Nah, ini agak aneh, ya. Nah, nantilah di lain waktu nanti kita bedah kitab Furqan baina ulir rahman wal syayatin, ayat syaitan, ya. Insyaallah Pak Dwi nanti tolong ingetin saya. Di situ nanti ada tentang ruqyah, kritik terhadap tasawuf, ya, segala macam nanti ada di situ. Jadi perlu nggak berkhadam? Nggak usah. Saya udah ngelihat orang-orang yang berkhadam susah meninggalnya. Apalagi ada perjanjian batin antara orang yang berkhadam dengan yang dia ini. Nah, ini gawatnya apa? Dia meninggal nanti turun ke anaknya nggak salah apa-apa, terganggu. Nah, ini kemudian bernama jin nasab, harimau turunan, macan turunan. Nah, ini jadi bahaya. Jadi kasihan nanti orang-orang setelah kita, ya. Baik. Satu lagi tadi, ya, berzikir mesti ada khadam, belum tentu. Kalau antum zikirnya bersanad kepada thariqat tertentu atau berijazah kepada syekh yang ahli zikir bersanad, insyaallah tidak ada khadam. Yang ada adalah hamilul ayat, penjaga ayat. Penjaga ayat itu akan turun, ya. Antum ngamalin maksurat itu turun ayatnya nanti, apa hamilul ayahnya. Kalau khadam turunnya kalau diniatkan mencari kesaktian, itu biasanya, ya. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaannya harus diluruskan, ya. Sama, semua ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu ini semuanya bersumber dari Nabi. Tapi kita nggak boleh bilang, apakah Nabi menguasai ilmu hadis? Loh, hadis itu dari beliau. Apakah Nabi menguasai ilmu tafsir? Ya, ilmu tafsir kan dari beliau. Apakah Nabi berfikih? Ya, fikih itu dari beliau. Tapi di masa beliau, ilmu-ilmu ini belum ada namanya, tapi barangnya sudah ada. Jadi yang tepat, apakah tasawuf bersumber dari Rasulullah? Itu yang tepat pertanyaan. Jawabannya ya, bahwa tasawuf yang sahih bersumber dari Rasulullah. Saya jelasin aja secara ringkas, ya. Dia analogkan dengan badan yang sakit. Badan kalau sakit, bisakah menikmati makanan yang paling nikmat? Enggak. Pak Dwi ini sukanya rendang, ya? Bukan, ya? Sop, ya? Rendang, Sir. Oh, rendang, ya? Kalau lagi sariawan, itu bisa menikmati rendang nggak? Nggak bisa. Maka kalau kolbu kita lagi sariawan, itu nggak bisa menikmati zikir. Harus diobatin dulu. Nah, obatnya zikir namanya taubat. Jadi, tobat itu, kalau selama ini kan kita kalau tobat, istighfar cuma dari dosa zahir. Coba mulai pagi ini, siang ini, kita berzikir, memperbaiki kolbu dulu. Jadi kita tobatkan dulu kolbunya. Kolbunya ada sifat apa aja nih? Sombong, nah itu dibenerin dulu. Pernah nggak terbersit merasa lebih mulia dari orang? Nah ini harus diistighfarkan. Pernah nggak terbersit bahwa kita benci sama orang, kesel sama orang, iri sama orang, dan yang paling parah adalah lalai kepada Allah. Nah semua itu harus diistighfarkan. Inilah obatan untuk kolbu. Kalau sudah diistighfarkan, baru nanti dia bisa masuk ke ranah zikrullah. Baru dia bisa menikmati zikir. Jadi teman-teman,
Itu lebih kurang indikator kalau kalbu kita lagi sakit, dan lebih kurang itulah caranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Para sahabat perempuan itu berguru kepada Nabi laki-laki. Bahkan kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, Nabi SAW punya majelis khusus untuk perempuan. Itu di Sahih Bukhari, di Kitabul Ilm, di bab ilmu, itu ada bab tentang bahwa para perempuan, para nisa, itu punya khusus. Jangankan itu, dulu kan belum ada mikrofon. Walaupun Nabi diizinkan Allah suaranya terdengar kemana-mana, tapi beliau setelah berceramah, berkhutbah di depan para laki-laki, itu beliau mengkhususkan lagi khutbah untuk perempuan. Berarti ada ta'lim khusus buat para akhwatnya, ya, dan gurunya laki-laki. Dan itu terjadi, jadi nggak masalah, ya. Boleh. Yang penting menjaga adab-adabnya. Jika tidak, maka carilah guru perempuan yang bersanad, hatinya koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak, murid Yasin kan ribuan. Murid Yasin ribuan, di Indonesia aja ada ratusan. Ya, di Jakarta yang baru meninggal itu Syekh Abdul Hayy, ya, Al-Batawi, Al-Makki. Ada guru saya Kiai Ahmad Marwazi di Kuningan, ya. Kemudian juga banyak di Bandung ada. Di Bandung itu saya pada nama Kiai Nawawi kalau nggak salah, ya. Di Bandung itu ada, di Garut ada, di setiap kota, di Pulau Jawa itu ada. Tinggal antum mau nyari aja. Kalau di Riau itu ada di kepulauan, ya. Apa nama daerahnya? Banteng apa sih? Nama saya lupa nama daerahnya. Di Jambi juga ada, di Pekanbaru itu juga ada, di Aceh ada, di Malaysia banyak. Di Singapura ada, banyak deh, lengkap. Di Banjarmasin, di Martapura itu lebih banyak lagi. Sampai hari ini banyak. Di Lombok, kalau Lombok jalurnya nanti ke Solatia. Ya, masih tempat sekolahnya Syekh Yasin Al-Sadan. Jadi banyak tempat antum mau mencari sanad hari ini, tinggal mau mencari. Sekarang kan orang nggak mau nyari, jangan mau lah, ya, maunya ngezoom terus. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, kenal Rabb. Itu bukan hadis Nabi secara ilmu hadis, tapi dari Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau seorang wali di masa dahulu, tapi juga seorang ahli hadis. Kalam beliau terkenal itu man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Nah, belakangan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau meringkas kitab Ibnu Jauzi dari ringkasan Ihya Ulumuddin. Itu diganti redaksinya. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal kalbunya, maka dia mengenal Rabbnya. Maka sebaliknya, yang tidak mengenal dirinya, maka tidak mengenal Allah, maka fasada qalbuhu. Maka rusaklah kalbunya. Jadi kalau di dalam kalbu ini nggak ada ma'rifat. Ma'rifat itu makanannya ruh kita. Kalau ruh kita nggak dikasih makan ini, maka dia kesepian, dia kurus, nanti rusaknya sampai ke kalbu, rusak sampai ke akal pikiran. Lebih kurang itu maksud dari kalam Syekh Muhammad Saleh, ya. Allah Ta'ala alam. Amar ma'ruf nahi munkar boleh dengan kekerasan dilihat apabila antum adalah umara. Kalau antum seorang umara, maka punya hak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang keras, ya. Tapi Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan orang berubah dengan ilmu dan kesadaran itu lebih utama dan lebih permanen daripada orang berubah karena takut pedang dan ancaman. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa'mur bil urf. Maka kamu mengajaklah ke manusia dengan urf, dengan sesuatu yang dia tahu bahwa itu baik. Jadi apabila kita sahibus sultan, kita pemimpin, maka kita boleh menggunakan itu, tapi dengan niat kemaslahatan, bukan niatnya madarrah, ya. Jadi Imam Sya'rani itu memberikan rumusan. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berniat ingin mencelakai orang yang mau kita ajak, tapi kita berniat ingin menyelamatkan dia. Nah, itu niatnya. Jika itu, maka antum
boleh jika seorang pemimpin bersikap tegas, ya. Tafadhal, ya. Wallahu a'lam. Ibn Taimiyah rahmatullah alaih itu punya konsep namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Bagi Ibn Taimiyah, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang puncak, dan itu betul sama. Perbedaannya cuma satu. Ibn Taimiyah rahmatullah alaih yufarriq baina al-uluhiyyati war-rububiyah. Dia memisahkan antara uluhiyah dan rububiyah. Sedangkan ulama yang lain menyatukannya, walaupun dalam definisi itu berbeda.